warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Para alim, para ulama, para asatidz dan asatidzah yang saya hormati dan saya muliakan, para sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini dengan pertolongan Allah kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan sedikit berbagi terkait dengan pengetahuan dan persoalan Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini saya masih merasakan ya nuansanya, ini nuansa Syawal ya. Kelihatannya secara tidak langsung ini ada acara ini Pak Mujiono ya. Saya lihat di depan itu ada seperti biasa ya. Jadi ada kemasan halal bihalal ini kelihatannya ya. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, malam hari ini saya mencoba ya untuk melanjutkan ya kajian sebelumnya ya, yaitu terkait dengan nilai-nilai ketakwaan yang seharusnya ada pada diri kita setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Teman-teman sekalian, nilai-nilai ketakwaan yang disebutkan dan dijelaskan di dalam Al-Quran itu minimal ada 2 hal yang besar, yaitu terkait hubungan kita dengan Allah, ya, hablum minallah, dan yang kedua terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Yang terkait dengan hablum minallah, yang itu bentuknya adalah peribadatan ritual, ini akan menghasilkan kesalehan ritual terkait dengan keimanan kita, ibadah kita, baik sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, zikir, doa. Ini ibadah-ibadah ritual yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Nah, yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia, kepedulian kita kepada orang yang lemah, kepedulian kita terhadap orang yang tidak mampu, meringankan beban mereka, ini adalah ibadah sosial. Ini kesalahan sosial, termasuk akhlak kita
terhadap sesama manusia, ini kesalehan sosial. Memiliki sifat pemaaf, mampu menahan amarah, kerendahan hati, tidak menyakiti orang lain. Nah, ini kesalehan sosial yang terkait dengan akhlakul karimah. Maka seharusnya orang-orang yang bertakwa itu menyatu di dalam dirinya kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Di samping baik ibadahnya, baik hubungannya dengan Allah, ini harus juga baik hubungannya dengan sesama manusia. Bahkan kesalehan sosial itu merupakan buah dari kesalehan ritual. Ada seorang emak-emak itu menghadap kepada Rasulullah dan dia mengajukan satu kondisi. Ya Rasulullah, inna fulanatan tasumu fin nahar wa taqumu fil lail wa taf'alul khair wa huwa atau wahiyya tu'zi jironaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang ibu-ibu, nah kebetulan yang disampaikan oleh ibu-ibu ini kepada Rasul adalah seorang ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu yang dia ini rajin ibadahnya. Di malam hari dia sholat, di siang hari dia puasa. Dia juga melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Dia juga bersedekah, dia juga membaca Al-Quran. Tapi dia ini sering menyakiti tetangganya. Waktu wijironaha bilisania, dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah, la khairu fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada dirinya dan dia ada di dalam neraka. Nah, ini jelas sekalian. Kenapa ya? Kenapa orang yang dekat dengan Allah, ibadahnya baik. Dia puasa, dia sholat, dia membaca Al-Quran. Tapi kok ada di dalam neraka? Karena dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Artinya apa? Artinya ibadah-ibadah ritual yang dia lakukan tidak mampu menghasilkan akhlakul karimah. Tidak mampu menghantarkan dia pada kesalehan sosial. Ini persoalan. Seharusnya harus menyatu antara kesalehan ritual dengan kesalehan sosial. Dan kesalehan sosial ini secara garis besar itu ada dua hal. Satu, kepedulian terhadap sesama orang muslim. Yang kedua adalah memiliki akhlakul karimah. Kepedulian terhadap orang-orang muslim itu dalam ungkapan hadis yang saya baca itu adalah idkhalus surur alal muslim. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang muslim. Yang kedua, akhlak. Yang tadi, pemaaf, menahan amarah. Ya. Kemudian ada istilah itu jabrul khotir, menjaga perasaan orang lain. Nah, ini akhlakul karimah. Nah, bahkan saudara sekalian, di dalam banyak hadis itu dikatakan bahwa idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan pada orang-orang muslim, membantu orang-orang muslim, urusan orang-orang muslim, meringankan beban mereka, itu
itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, inna ahabbal a'mali ila Allah ta'ala ba'dal fara'id idkhalus surur. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah setelah ya, amalan-amalan sunnah, setelah amalan-amalan wajib itu adalah memasukkan kebahagiaan pada hati orang-orang muslim. Nah, di dalam hadis itu dilanjutkan, ya, li an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya an a'takifa fi hadzal majlis fi hadzal masjid, yaitu Masjidil Madinah syahran. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ya, aku berjalan dengan saudaraku untuk membantu kepentingan mereka. Ini lebih saya senangi, lebih saya sukai daripada duduk iktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Nah, ini luar biasa saya sekalian, bahwa kesalehan sosial ya, dengan cara tadi membantu, meringankan, ya, bahkan menghilangkan kelaparan, ya, termasuk di dalam hadis itu wataqbi anhu dainan, membayarkan hutangnya, itu lebih tinggi daripada ibadah-ibadah sunnah. Nah, tentu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, setelah ibadah-ibadah wajib. Nah, Hasan Al-Basri ya, satu ketika mendengar ya, ada saudara-saudara yang lain di perkampungan sebelah itu ada masalah. Ya, mungkin kalau sekarang itu mungkin ada tanah longsor atau banjir dan lain-lain. Kemudian beliau meminta murid-muridnya itu untuk membantu, meringankan beban mereka yang kesusahan. Nah, ketika dia meminta murid-muridnya itu, dia meminta salah satu muridnya untuk menghubungi murid yang lain namanya Sabit Al-Banani. Coba kamu jemput itu Sabit Al-Banani agar bisa bersama kamu untuk membantu yang lain. Nah, ketika dijemput ya, ketika disamperi, itu ternyata Said Al-Banani ini sedang iktikaf. Sehingga dia tidak mau ikut. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut karena saya sedang iktikaf. Kondisi itu disampaikan kepada Hasan Al-Basri, wahai Syekh, wahai guruku, Sabit Al-Banani tidak mau ikut dengan kita karena dia sedang iktikaf. Karena beliau Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in, katakan kepada dia bahwa menolong saudaranya yang sedang kesulitan itu lebih baik dibandingkan al-hajju ba'dal haji. Bahwa menolong saudaranya yang sedang kesulitan itu lebih baik daripada haji setelah haji. Artinya haji setelah haji itu adalah haji yang kedua setelah haji yang pertama yang bersifat wajib. Nah, ini tingginya segala nilai ya, nilai kesalehan sosial. Sampai haji yang kedua, apalagi kalau haji yang ketiga, yang keempat dan lain-lain. Tentu dibandingkan dengan membantu, meringankan beban orang muslim. Nah, ini lebih tinggi nilainya. Membantu, meringankan beban orang-orang muslim yang membutuhkan bantuan, yang kesulitan. Nah, kenapa demikian ya sekalian? Nah, para ulama fikih itu membuat satu kaidah bahwa ketika kita melakukan ibadah kepada Allah,
sholat, zakat, puasa, itu manfaatnya itu hanya kembali kepada diri kita. Kalau di dalam ibadah itu ada pahala, maka sebenarnya pahala yang didapat ya untuk kita saja. Kalau dengan zikir itu kita kemudian merasa bahagia dan tenang, itu yang merasakan hanya kita. Pelakunya. Kalau Pak Zuhri itu zikir, ratus-ratus atau beribu-ribu istighfar, dia merasa tenang. Itu yang manfaat atau merasakan manfaat Pak Zuhri aja. Pak Parsi enggak dapat manfaatnya. Iya. Pak Jod enggak dapat dia manfaatnya. Sumpek ya tetap sumpek. Ya. Yang senang hanya Pak Zuhri. Ini mereka disebut atau ulama itu menyebut ini ibadah yang qasir atau ibadah yang lazim. Tapi kalau Pak Zuhri itu ya kemudian dia ngirimi berkat ke Pak Joni, ini beda. Pak Joni ini mendapat manfaat. Pak Parsi hutang ke Pak Mujiono kemudian dibebaskan. Itu yang bahagia bukan hanya Pak Mujiono, tapi Pak Parsi itu bahagia. Nah ini ibadah al-muta'addi yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Sehingga ya ahlul fikih ini membuat satu kaidah fikih al-muta'addi afdalu minal lazim. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah-ibadah yang memiliki manfaat ke banyak orang ini lebih baik daripada ibadah yang manfaatnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini saya sekali. Sebab itu jangan kita tidak boleh meremehkan orang yang ngurusi masjid, orang yang mengurusi organisasi, karena dengan mengurusi organisasi itu dia mengurusi kepentingan banyak umat. Ini manfaatnya besar. Jadi al-muta'addi afdalu minal lazim. Boleh jadi kita ini merasa sudah sekalian ya, karena ibadah kita banyak, sholat, ya, puasa, membaca Al-Quran. Oke, itu bagus. Dia akan mendapat pahala kan ibadahnya itu. Tapi bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus membawa peningkatan terhadap kesalahan sosial. Akhlaknya semakin baik, kepedulian terhadap sesama orang Islam dan terhadap Islam sendiri juga harus meningkat. Karena sesungguhnya ada melekat ya, di dalam diri orang yang beriman itu ya untuk memikirkan juga kemaslahatan orang lain. Nah, saudara sekalian, terkait dengan hal ini ya kesalahan sosial ini saya membaca ya di dalam hadis itu ada sekitar 10 ya atau 11 hadis yang berbicara tentang siapa manusia terbaik. Di dalam hadis-hadis itu redaksinya ada yang mengatakan misalnya khairun nas, sebaik-baik manusia. Ada khairukum, baik-baik kamu. Ada juga dengan redaksi khiyarukum, baik-baik kalian. Nah, di dalam 10 hadis itu atau 11 hadis itu tidak ada yang menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia itu orang yang paling kaya, tidak ada. Orang yang paling tinggi jabatannya tidak ada. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling ganteng, paling ayu, tidak ada. Yang paling populer, yang paling kuat, tidak ada.
Tetapi di dalam hadis itu ya, disebutkan bahwa di antaranya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ada di dalam hadis yang lain misalnya khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi tidak ada di dalam hadis-hadis yang berbicara tentang sebaik-baik manusia itu, mohon maaf ya, yang menyebutkan yang paling banyak misalnya puasanya itu tidak ada. Meskipun orang yang paling banyak puasanya tentu yang terbaik. Tapi di sini tidak disebutkan langsung, tapi yang banyak disebutkan adalah yang terkait dengan akhlak. Terkait dengan manfaat yang bisa kita berikan kepada ada misalnya man at'amat ta'am wa raddas salam. Orang yang terbaik itu adalah orang yang memberikan makan, ya. It'amut ta'am. Memberikan makan itu adalah menghilangkan ya, laparan. Tatrubu anhu ju'an. Kalau orang tidak bisa makan ya, kemudian kelaparan ya, kemudian kita beri makanan sehingga dengan makanan itu dia tidak lapar lagi, hanya sebaik-baik manusia. Khairukum li ahlihi. Baik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Ini orang terbaik. Jadi di dalam 10 hadis yang berbicara tentang ya, sebaik-baik manusia itu tadi, sebaik-baik kamu itu adalah yang banyak terkait dengan akhlak. Nah, termasuk man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Jadi orang yang diharapkan darinya itu kebaikannya dan aman dari kejelekannya. Ini sebaik-baik manusia. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi orang terbaik. Saya katakan bahwa dalam hadis itu tidak dikatakan orang terbaik itu orang yang paling kaya, orang yang paling berkuasa, orang yang paling populer, orang yang paling kuat, enggak. Tapi lebih kepada manfaat apa, kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, ini nanti yang menentukan status kita ini menjadi orang yang baik atau tidak. Oleh sebab itu kalau ada orang yang berilmu, tetapi dia tidak memberikan kontribusi apa-apa, tidak mengajarkan apa-apa, tidak meminterkan apa-apa kepada orang lain, ya dia tidak bisa menjadi orang yang baik. Karena dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang hartanya banyak, tapi hanya untuk dirinya sendiri, ya dia juga tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena untuk dirinya sendiri tadi dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain, ya tidak bisa menjadi orang yang baik atau orang terbaik. Dan seterusnya. Jabatan, tapi hanya untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri,
tidak bisa ya memberikan manfaat kepada orang lain, ya akhirnya ya tidak bisa menjadi orang yang baik atau tapi sudah sekalian, kalau dia punya ilmu ya, kemudian dia mengajarkan ilmunya, dia mampu membaca Al-Quran dengan baik ya, sesuai dengan kaidah tajwid, makhorijul huruf, al-gharib ya, ilmu gharibnya dia juga paham, terus diajarkan. Ah ini bagus. Berarti dia memberikan manfaat. Tapi kalau dia pinter baca Al-Quran tapi untuk dirinya sendiri, nah ini belum. Ya tentu karena dia membaca Al-Quran dapat pahala oke. Dia mungkin mendapat mahabbah dari Allah oke, tapi dia belum bisa menjadi orang terbaik. Dia belum mengajarkan. Jadi dalam hal ini saudara sekalian, ibadah-ibadah yang kita lakukan ya terkait dengan ibadah-ibadah ritual ya dengan Allah itu tadi ya, ini harapannya memang bisa mensucikan hati kita ya, melembutkan hati kita, kemudian mendatangkan hidayah dan rahmat dari Allah, sehingga kita ini juga memiliki kepedulian terhadap orang lain, baik dalam bentuk kepedulian sosial maupun dalam bentuk akhlakul. Sebab itu salah satu contoh saja ya ketika kita berbicara tentang haji al-mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala yang pantas baginya kecuali surga. Tapi ketika berbicara haji yang mabrur, apa itu haji yang mabrur? Itu diungkapkan dengan dua kata. It'amut to'am, memberi makan, dan tibul kalam, tutur kata yang baik. Saya katakan kalau it'amut to'am ini adalah bentuk ya, bentuk atau salah satu contoh dari kepedulian sosial, memberi makan. Ini bentuk saja, tapi bentuknya banyak, meringankan beban yang lain, ya. Meringankan kesulitannya dan itu banyak, tapi disimbolkan dengan it'amut to'am. Kemudian yang akhlak itu adalah tibul kalam, tutur kata yang baik. Ini akhlak. Karena tutur kata yang baik itu hanya akan lahir dari hati yang baik dan bersih. Jadi kalau hatinya kotor ya insya Allah yang keluar dari lisannya adalah ungkapan-ungkapan yang kotor. Ar-rofasa wal fusuqo ya, wal jidala. Senang mencaci maki, senang berkata yang kotor, dan senang jidal, tukaran. Kalau hatinya bersih, hatinya lembut, insya Allah yang muncul adalah kata-kata yang lembut atau tibul. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tadi ada satu ungkapan ya, ini sebenarnya juga menjadi fokus pembelajaran saya, yaitu idkhalus surur ya. Nah, tentu kita tidak sekedar ingin memahami apa itu idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, tapi juga harus melatih bagaimana supaya kita ini bisa membahagiakan orang lain. Ini harus kita latih. Contoh sekalian, misalnya kita melihat ya, ada orang ya
seorang ibu-ibu bawa anak kecil 2. Kemudian dia mencari apa? Barang-barang bekas. Apa itu barang-barang bekas ini? Rongsokan. Tempat-tempat sampah tidak ambil. Coba satu ketika jenengan di ojo akeh. 20.000 atau 10.000 aja. Pasti dia akan senang. Ini idkhul surur. Nah, ini kita latih. Gojek gitu, Gojek atau Grab motor itu kalau hitung-hitung itu enggak mahal ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan uang yang diterima itu enggak mahal. Saya kalau naik dari rumah ke halte Pondok Mutiara itu kalau pakai aplikasi itu 11.000. 11.000 itu belum dipotong nanti dari apanya? Aplikasinya, belum beli bensinnya. Coba jenengan ketika naik Grab motor itu kemudian dilebihkan. 11.000, aku duit 5.000. Itu akan senang sekali ya. Nah, ini itu kalau surul. Pasti dia akan dongak no. Barokallah. Iya, warsi, benar tahu. Tidak ada yang jadi ini ya, apa? Grab motor. Hah? Mantan. Tidak apa-apa Pak Warsi. Kalau masih sehat, alhamdulillah itu rezeki yang halal. Terus kalian kadang-kadang ya kita ini misalnya pas berhenti kalau cari bensin di SPBU ya, kemudian di Indomaret atau apa, itu kadang-kadang ada orang yang sudah tua itu jualan kerupuk ya kan. Jualan kerupuk. Nah, ini kalau kita hitung berapa untungnya. Meskipun kita mungkin tidak butuh, kita beli, itu tidak apa-apa. Itu menyenangkan. Karena dengan kita beli itu, ya, mungkin ya kerupuk itu harga 5.000, mungkin untungnya tidak apa-apa, tapi secara tidak langsung kita ini memotivasi dia untuk tetap mau berusaha dan memasukkan kebahagiaan. Itu khulsul. Jadi kalau kita perhatikan, kata renungkan ya, hal-hal yang kecil itu mungkin sederhana, tapi ini luar biasa. Nilainya di hadapan Allah itu luar biasa karena apa? Memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang-orang. Di dalam hadis itu disebutkan di antaranya misalnya antak syifa anhu kurbatan, meringankan beban mereka. Tonggone pindahan dibantu, ya, itu kan meringankan. Ikut kerja bakti, nah, ini meringankan. Menyeberangkan orang yang tua misalnya menyeberang jalan, ini luar biasa saudara. Ini meringankan. Suruh. Bahkan saya membaca satu artikel tentang kesalehan sosial di idkhal surur. Kesalehan sosial dengan cara memasukkan kebahagiaan. Nah, ini yang dikisahkan adalah ulama terkenal yaitu Jalaluddin Al-Mahalli, penulis kitab Jalalain. Beliau ini sangat suka untuk melayani orang-orang tua yang sendirian. Jadi kalau ada rumah, terus kemudian di dalam rumah itu hanya ada orang tua sendirian, itu dia senang melayani. Membersihkan rumahnya, memenuhi kepentingannya, terus kemudian kali-kali itu membelikan kebutuhannya itu ke pasar. Ini ulama, gitu kan? Ini bukan kemen-kemen, ini ulama. Tapi memperhatikan. Kita lihat kadang
ulama bukan, ya, pejabat bukan, tapi akhirnya gengsi ya. Oh, dengar saya ngomong maksudnya. Ini perhatikan, tapi kita belajar dari situ. Sampai ketika beliau ngajar, itu ya, ini kan ulama, ngajar murid yang banyak itu, ada seorang tua yang hadir, datang, minta dibelikan minyak zaitun. Ngajar itu ditinggal sama Jalaluddin Al-Mahalli. Dia pergi ke pasar membelikan minyak zaitun. Muridnya ini heran, tanya, wahai Syekh, kenapa engkau meninggalkan kami untuk belajar hanya untuk memenuhi kebutuhan orang tua tadi? Apa yang dikatakan beliau? Keperluan dia ini lebih besar dari keperluan kamu mencari ilmu. Ulama yang lain mengatakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua ini karena kita belikan minyak zaitun itu jauh lebih besar daripada kebahagiaanmu ketika menuntut ilmu. Nah, ini berkisar pada apa? Memasukkan kebahagiaan. Nah, apa saya tertarik sekalian ya untuk ngaji tentang kesalahan sosial ini karena terus terang ya kondisi kita ya semakin hari ini semakin tidak baik. Banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kemudian kesulitan untuk membayar SPP anak-anaknya, kesulitan untuk beli beras. Ya. Nah, ini momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial kita. Kita tidak boleh kemudian merasa bahagia dengan ibadah-ibadah sendiri kita ya. Kemudian kita menikmati dengan zikir, dengan doa, meskipun itu harus kita lakukan di masjid, kemudian kita tidak mau peduli, nah, ini berbahaya. Ini idkhul surur, dimasukkan. Nah, ini kalau suami-suami ini kepada istrinya juga harus dibahagiakan, jangan membahagiakan janda-janda tua saja ya, tapi istri juga dibahagiakan ya. Nanti memperhatikan janda-janda tapi istrinya tidak diperhatikan, ini masalah ini, Pak Uji ya. Uji. Nah, membahagiakan istri ini lebih gampang. Ya. Uang belanjanya ditingkatkan. Gimana Ibu sekalian? Setuju? Nah, setuju. Uang belanjanya ditingkatkan. Kalau momentum tertentu itu ya sekali-kali diberikan hadiah lah, diberikan emas, cincin, ya, terus kalung, berlian. Saya yakin istri akan bahagia. Apa meneh di tukokno ulang tahunnya ini diberikan mobil, wah tambah bahagia di sini. Nanti membahagiakan orang lain, tetangga dan lain, tapi istrinya tidak. Kepada anak-anaknya juga begitu. Ini itu konsur. Ya, istri juga begitu ya. Jangan sampai menelantarkan bapaknya, suaminya. Kebutuhan suami itu yang paling pokok itu apa? Saya kira lebih paham Ibu-ibu. Nah, itu harus diperhatikan juga. Maca ya, itu juga untuk suaminya ya. Jangan untuk suami orang lain ya. Nanti keluar ya. Kemana mau maca di rumah gak tahu maca. Berarti kalau ditanya, Bu, maca untuk siapa? Untuk suami. Suaminya siapa? Suami saya enggak, suami orang lain ya. Kalau keluar maca, kalau di rumah enggak maca. Bisa gitu. Nah, ini membahagiakan. Nah, ini dalam rangka untuk mengokohkan. Terus satu lagi ya sekalian. Agak tambah sedikit apa ya ini sih. Di samping idkhul sururi ini ada yang kebetulan juga sedang saya kaji ya. Itu ada istilah jabrul khotir, menjaga perasaan orang lain, ya, kemudian menghiburnya dan membalut luka di hatinya. Itu jabrul khotir. Ini satu contoh ini kebetulan juga saya baca di dalam kitab Aina nahnu min akhlaqis salafus sholih. Di mana akhlak kita dibandingkan dengan akhlak ulama-ulama yang salafus sholih itu.
Nah, di antara kisah dalam kitab itu adalah kisahnya seorang tokoh tabi'in namanya Hatim al-Asom. Hatim al-Asom, Hatim Situli. Nah, kenapa Hatim ini dijuluki Situli? Karena satu peristiwa. Satu ketika ada seorang ibu-ibu yang menghadap kepada ulama namanya atau tabi'in yang nama Hatim al-Asom itu, dia mengajukan pertanyaan. Nah, saat mengajukan pertanyaan ini ternyata tanpa disadari dia ini mengeluarkan angin dengan keras. Istilahnya kentut, kentutnya keras. Karena kentut itu dia merasa malu. Kentut di hadapan ulama. Nah, Hatim al-Asom itu untuk menjaga perasaan wanita itu, dia ini pura-pura tuli. Apa Bu? Coba diulangi lagi yang keras. Saya tidak dengar. Jadi ini pura-pura tuli. Kenapa dia pura-pura tuli? Untuk menjaga perasaan ibu-ibu tadi. Karena dia ibu-ibu tadi merasa malu, karena dia kentut, ya. Ternyata begitu Hatim al-Asom menunjukkan sikap seakan-akan dia tidak mendengar, dia menjadi lega. Nah, dia pura-pura tuli itu sampai wanita ini meninggal. Sehingga dia dijuluki dengan Hatim al-Asom, Hatim si tuli. Hanya untuk apa? Hanya untuk menjaga perasaan. Nah, sebenarnya saudara sekalian, di dalam interaksi sosial kita, itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita tutupi, kita jaga, kita hibur, supaya saudara kita ini juga merasa tenang. Bukan malah dipermalukan. Wah, ambune rek, sapa kentut, sapa kentut. Nah, misalnya gitu. Ini kan salah satu contoh. Loh, kalau misalnya istri kita masak tidak enak, itu kan untuk menjaga perasaannya. Gimana Mas? Wah, enak. Nah, ini kan menjaga perasaan, itu kan gopil khotir. Ketika Rasulullah misalnya dengan istrinya juga begitu. Masak kasinan ya dia, wah enak. Kasinan dah Mas, enggak. Nah, ini menjaga perasaan. Termasuk dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Kita juga harus belajar menjaga perasaan. Nah, ini akhlak. Ya, mudah-mudahan saudara sekalian, dengan puasa yang kita lakukan, dengan latihan-latihan yang kita lakukan, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mampu membantu kita untuk ya melahirkan kesalehan ritual maupun kesalehan sosial. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.